Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Karyamu Balikpapan. Nah, kali ini kita lagi mau bincang-bincang santai nih Ya, dengan salah satu pelatih senior di Balikpapan, panutan saya juga, yaitu Bang Yudi Gunawan, biasa Baik. dipanggil Bang Yudi, Ya, dan juga manajer U12 Ya, Dostep kemarin ya di Barati Cup, Ibu Jumriani. Jumriani. Ah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai perihal, karena Bang Yudi ini lebih konsentrasi di pembinaan usia dini, kita lebih akan ngobrol ke sana. Nah, tapi Bang Yudi ini sudah malang melintang lah di dunia sepak bola Balikpapan ya. Sudah ya, alhamdulillah. 18 tahun melatih. Ya kan? 18 tahun melatih dan 10 tahun di Telkom dan saat ini di Dostep. Bang, bisa cerita sedikit tentang selama 18 tahun melatih ini, kesan-kesannya dulu Bang, melatih di Balikpapan itu Bang. Ya, baik. Terima kasih buat pemirsa YouTube channel Karyamu. Malam ini saya ucapkan terima kasih, kami dari Dostep diberi kesempatan untuk berbincang-bincang oleh Coach Panji ya. Saya panggil Coach Panji. Kebetulan kami dari Dostep hadir bersama manajer kami kemarin yang berangkat di Barati. Ya. Jadi kalau ditanya suka dukanya, banyak dukanya. Banyak dukanya. Banyak dukanya ya. Apalagi kalau kita megang tim junior. Ya, tim junior kita banyak pengorbanannya yang jelas di situ. Ya, dari sisi waktu ya, kita, karena kita betul-betul di situ kita dituntut untuk mengabdi ya, sama dengan seperti seorang guru lah kita. Betul. Kalau di usia dini situ ya kan, karena kita harus bukan hanya mendidik anak-anak itu dari sisi teknik bermain bolanya saja, tapi kita juga mendidik attitude-nya mereka dari sejak usia dini ya kan, karena itu menjadi bekal mereka nanti ke seniornya seperti itu ya. Jadi 18 tahun, di awal saya pertama kali itu saya diajak oleh kebetulan ketua ASKO sekarang ya, Bang Kisno. Itu orang yang pertama kali mengajak saya merapat ke Persiba Junior pada saat itu, dan kebetulan beliau yang menjadi manajernya Persiba U21 pada saat itu ya. Jadi Bang Kisno bersama Bang Faisal ya, itu berdua itu duet itu menangani Persiba U21, dan saya diajak merapat ke tim pelatih bersama dengan senior saya pada saat itu, Bang Otnel Udan sama Denny Bingku, pelatih kiper ya. Jadi dari jenjang dari usia U21 Persiba terus berlanjut sampai ke Persiba U23 pada saat itu. Nah, selebihnya saya banyak mengabdi di, kebetulan saya juga bagian dari Telkom, jadi saya melatih di SSB Telkom pada saat itu ya. Jadi setelah selesai di Persiba Junior, saya kembali ke SSB Telkom sekitar kurang lebih 10 tahun. Setelah itu saya coba belajar sendiri, belajar mandiri untuk membuat SSB ya. Jadi manajemennya saya tangani sendiri, tim pelatih juga saya koordinir sendiri ya. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan dari 2021 sampai 2024 ini dengan SSB Dostep Balikpapan. Oh, siap. Jadi saat ini sudah ada SSB sendiri ya? Alhamdulillah ya, kita belajar lah dari betul. belajar manajemen sendiri, mengelola sendiri ya, seperti itu. Karena kan tentunya rasanya beda ya kalau punya tim sendiri ya kan, Betul, sama kita melatih itu ya. Kalau dari Ibu sendiri sedikit kesan-kesannya waktu sama di anaknya pasti ikut Dostep ya? Iya, pasti. Iya kan, Pasti ikut lah. Dostep kan ya. Kesan-kesannya dilatih sama Bang Yudi bagaimana? Anaknya yang dilatih ya. Ya, anaknya kan, betul. Anaknya gimana? Ya, makasih sebelumnya. Siap. Kalau untuk anak saya sendiri masuk ke Dostep itu tahun 2022. Oh, dua-dua ya? Iya, jadi Dostep udah jalan setahun ya Pak. Iya. Baru gabung ya? Baru dia gabung gitu. Karena kebetulan teman sekolahnya ada yang duluan gabung. Terus dia minat, tadinya dia di R3 gitu. Terus vakum karena COVID, terus lihat temannya di Dostep, dia ikut gabung gitu. Oh.
Kalau kesan-kesannya sih alhamdulillah semenjak ikut doorstep ya perkembangannya lumayan lah gitu. Pesat lah ya. Iya. Oke. Pesat juga belum, cuman udah lumayan lah karena memang anaknya kan masih dalam tahap berkembang dan belajar berproses juga gitu. Jadi masih ini sih kalau untuk anak saya sendiri gitu. Umur berapa anak ini, Bu? 12 tahun. Oh, 12 tahun. Masih 12 berarti, Bang ya? Ya, 12, sekarang 12. jalan 12 tahun. Oke. Nah, seperti yang saya tahu nih, Bang Yudi ini lebih sering ikut event di luar, Bang ya? Iya, Di Pulau alhamdulillah. Jawa atau di Bali. Nah, yang terakhir kemarin ikut di Baratika. Berarti kembali ya. Nah, yang berdasarkan apa yang saya cek di Baratika itu luar biasa peminatnya. Puluhan SSB bahkan ribuan SSB ya Iya. di seluruh Indonesia itu ingin bergabung ke Barati. Nah, Abang ini sudah 2 tahun ya? Iya, 2 tahun yang kedua Tahun ini. yang kedua ikut Barati Cup dan mungkin di tahun ini tahun yang ketiga, Bang ya. Tahun ini ada ya? Sudah kemarin kan? Oh iya. Ya. Berarti di tahun Baru depan insya tahun Allah, depan insya Allah untuk kalau yang ada ketiga kita, kalinya. ya. Nah, Bang, kesan-kesannya di Barati itu seperti apa, Bang? Eventnya di sana, terus apa anak-anak bermain di Pulau Bali ya? Di Iya. Pulau Bali bertemu dengan pemain-pemain dari luar Balikpapan. Itu gimana menurut Abang sendiri? Ya, baik, terima kasih. Jadi sebelumnya saya mungkin ulas dulu mengenai Barati ya. Jadi event Barati ini kebetulan ditangani langsung oleh pemandu bakatnya itu Coach Indra Sapri. Oke. Langsung ditangani oleh tim talent scoutingnya oleh Coach Indra Sapri, dibantu oleh beberapa pelatih-pelatih nasional di situ. Nah, kenapa kami berminat ikut di sini? Karena kami melihat Barat ini punya jenjang ke internasional. Nah, Oke. jadi anak-anak dari hasil turnamen Barati yang dipantau oleh tim talent yang dikomandoi oleh Coach Indra itu akan dibentuk menjadi wakil Indonesia di turnamen Gothia Cup di Swedia. Oh, Gothia Cup Swedia. Gothia itu ya? Cup di Swedia. Itu memang rutin tiap tahun Iya, sih, Bang ya? tiap tahun itu. Nah, jadi betul. anak-anak yang memang punya kualitas, punya skill itu dikumpulkan oleh Coach Indra ya untuk mewakili Indonesia di turnamen tahunan Gothia. Siap. Nah, itu satu. Yang kedua, kenapa kami berminat kembali ke tahun kedua? Karena kami melihat kompetisi yang dibuat sistem oleh teman-teman Barat itu cukup bagus untuk anak-anak di usia kita, usia dini. Siap. Ya. Itu kemarin ikut usia berapa itu, Bang? Yang tahun pertama kami cuma satu usia 12 tahun. Oke. Di tahun kedua kami mendaftarkan usia 12 sama 13. Tapi ternyata yang dipilih usia 12-nya. Usia 12. Itu. Siap, Itu. siap. Nah, jadi sistem kompetisinya cukup bagus ya. Anak-anak itu diberi kesempatan bermain yang cukup panjang waktu. Ya, seperti di tahun pertama kami ikut itu anak-anak itu selama 4 hari itu juga melakukan pertandingan dari awal sampai akhir. Jadi sistemnya itu mereka cukup bagus. Nah, di tahun yang kedua ini sistem memang agak sedikit dirubah, tapi durasi waktunya dibikin panjang. Oh, Jadi ditambah. ya, jadi 2x20 anak-anak itu bermain. Awalnya 2 kali. Awalnya 2x10. 10. Ini dibikin 2x20. Jadi dia memang memberi Kesempatan. tujuannya itu memberi ke anak-anak itu untuk banyak Bermain. jam terbangnya Jam terbangnya, bermain ya. seperti itu. Ya kan? Baru yang lebih membanggakan lagi, anak-anak itu bermain di training campnya Bali United. Yang di pinggir pantai itu Betul, ya? yang sekarang Standar dipakai baru. TC Team Women ya. TC Team Women. Nah, itu jadi anak-anak betul-betul merasa kelihatan siapa yang betul-betul bermain secara kualitas di situ, kelihatan kontrolnya, passingnya ya kan seperti itu. Nah, itu yang jadi kenapa saya selalu berusaha membawa anak-anak didik saya ya untuk ikut berkompetisi di luar Kaltim lah, khususnya ikut di Jawa, karena itu menjadi tolak ukur saya. Tolak ukur saya untuk kedepannya nanti dosen harus berbuat apa gitu kan. Siap. Jadi belajar dari tim-tim dari Jawa ya, memang kami tidak dari sisi hasil memang kami belum puas ya kan. Tapi yang kami dapat itu kami bisa melihat ternyata anak-anak terutama di usia 12 tahun ke bawah ya, kalau dilihat dari sisi skill itu mereka sama sebetulnya, kemampuan sama. Nah, yang membedakan itu adalah motivasi anak-anak di sana dengan anak-anak dari kita sini agak lebih di sana ya di sana lebih. lebih, Nah, baru
mungkin mental bertanding juga. Mereka tim-tim dari Jawa itu mungkin sering melakukan kompetisi, ya kan. Nah, itu yang membuat beda dengan anak-anak dari kita di sini. Ya, itu yang menjadi makanya saya kenapa sering membuat kompetisi sendiri, kadang bikin trofeo atau apa. Tujuan saya itu untuk meningkatkan Ya, jam terbang anak-anak supaya mentalnya itu betul-betul teruji. Karena kalau cuma latihan aja tanpa ada kompetisi kan Sama kita aja. nggak bisa kan, Nggak karena bisa menilai kita. ya karena kan kita sama-sama tahu lah ada 4 elemen kan di dalam sepak bola itu ya Betul. kan. Ya ada teknik ya kan, ada fisik, ada taktikal dan kompetisi ya kan, mental ya kan, seperti itu. Nah, kalau kita cuma latihan teknik aja nggak ada kompetisi, nggak ada mentalnya, ya kita nggak bisa membentuk tim yang solid ya kan, seperti itu. Nah, itulah jadi kenapa saya menargetkan, kami manajemen Dosep itu memang punya target dalam 1 tahun itu harus 2 kali minimal kita bermain ke Jawa. Ke Jawa. Dan itu sudah saya sampaikan ke para orang tua siswa. Jadi ya memang anggarannya tidak sedikit. Betul. Ya, tapi dengan pemaparan program yang saya sampaikan ke OTK, orang tua siswa ya mereka siap ikut gitu loh kan, dengan program-program event-event yang kita pilih yang memang betul-betul kualitas. Mungkin seperti itu. Karena memang mungkin dari kultur sepak bolanya Bang ya, di sana memang di Pulau Jawa itu lebih banyak kompetisi mungkin. Betul kan? ya. Jadi itu. kalau kita tolak ukurnya hanya di lokal aja mungkin masih kurang lah. Betul sekali, betul. Jadi kita cari di luar ya supaya kita lihat kemampuan anak didik itu sampai di mana. Iya, betul. kan? Karena kita tahu kiblatnya ya kan. Ya, kiblat Kiblatnya sepak itu bola. memang di Pulau Jawa Di Pulau ya kan, Jawa, di sana betul. ya kan. Nah, makanya kalau kita tidak belajar dari sana, kita akan tertinggal, kita tidak tahu. Iya. Ya kan, mungkin di Balikpapan atau di Kaltim kita merasa sudah yang Kuat. terbaik Iya, ya kan. betul. Tapi begitu kita keluar Keluar, ternyata kita masih tertinggal Iya, ya kan. masih Itu jauh lah. untuk usia yang 12 ke bawah. Kan kemarin saya membawa 2 tim juga. Iya. Ya, yang usia 13 kami nggak lolos verifikasi. Ah, Tapi kami melobi tim dari Pontianak. siap. Nah, Jadi akhirnya kami merger dengan tim Merger. Pontianak. Oke. Nah, di situ baru kelihatan di usia 13 tahun ke atas kita selisih 1 tahun dengan tim dari Jawa itu sangat jauh mencolok permainan kita. Dan itu 13 kemarin main 11 lawan 11 ya? 11 lawan 11, lawannya usia 14, kita turunkan di usia 14 memang. Oke. Nah, itu kan selama persiapan 1 bulan kita selalu di Balikpapan kita mainkan dengan usia 14. Ah, Nah, itu anak-anak bisa bahkan bisa unggul, bisa menyaingi. Tapi ketika kita lawan dengan tim di Jawa iya. kelihatan Jauh perbedaannya ya, sangat jauh. Mereka sudah menguasai cara bermain 11 lawan 11 ya kan. Pokoknya teknik sepak bolanya kita jauh ketinggalan lah sama mereka. Jadi itu juga jadi PR PR kita kita di sini nanti ya. kalau kita memang membawa materi 11 lawan 11, kita harus memang betul-betul menyiapkan materi yang terbaik. Oke. Kalau dari segi postur Bang, pemain-pemain kita sama di daerah lain itu seperti apa? Kalau postur saya rasa sih nggak terlalu beda ya, kecuali Ah. tim-tim yang memang tim-tim yang prioritas ya kan, seperti tim dari Jakarta yang Young Warrior itu ya kan, Ah. memang mereka akademi Young Warrior, baru akademi dari Jogja, memang mereka pilihan mungkin ya kan. Tapi kalau yang tim-tim yang semacam SSB, SCB itu tidak terlalu mencolok lah dari sisi postur ya. Itu apalagi yang masih usia 12 juga kita masih berimbang. Karena kemarin dari 3 kali main kita bisa menang 2 kali ya, di pertandingan terakhir yang kita kecolongan kemarin tuh, yang buat kita ndak lolos itu kalah dengan Asti Kudus. Asti Kudus. Kayaknya kuat-kuat memang si Ya, Asti Kudus itu. ya itu Terkenal sih memang. ya terkenal emang kan gitu. Makanya kita belajar dari situlah, kita ambil ilmunya dari lawan-lawan akademi yang kita lawan itu ya. Kita kelas SSB tapi kita berusaha lah, Berusaha mengimbangi mereka. betul ya. Saya dari sisi manajemen bolehlah kita nama kita SSB tapi kurikulum kita sudah ke semi akademi kita ambil itu kan, itu seperti itu. Siap. Itu ilmunya yang kita cari ke sana sih, seperti itu. Kalau dari Ibu sendiri, kemarin baru pertama berarti ya ikut ke Barati ya? Atau Kalau sudah 2 kali? Barati pertama kali. Baru pertama kali. Tapi kalau ke Balinya 2 kali ya, Bang. 2 kali. Kembali Kita ada Satu DCT. Oh, DCT. DCT itu ya, Iya. Dream Come True itu ya. Oh, itu sudah ikut juga Sudah ya? ikut Sudah, sekali. Oh, iya. Tapi kan yang lebih bergengsi masih yang Barati ya. Yang Barati ya. Nah, Barati. kalau dari kacamata Ibu sendiri nih, sebagai orang tua ya kan, dan juga Iya. sebagai manajer kemarin terakhir ya, gimana pemain-pemain kita
di khususnya dua step lah ya, Dua step lah ya. anak-anak dua step bersaing di luar, seperti apa itu kalau menurut ibu sendiri? Kalau untuk anak-anak doorstep sih di usia yang saya manajerin ya, U12, mereka sih bisa ngimbangin ya. Iya. Karena dengan terbukti kita dengan lawan tim-tim luar, kebetulan kemarin kami lawannya Jawa semua ya Bang. Iya. Jawa semua ya? Jawa semua. Ketemunya dengan tim dari Jawa. tim Jawa semua. Itu 2 kali menang, Siap. 1 kali kalah gitu. Kalahnya pun cuman selisih gol 1 aja gitu Oh. kan. Berarti lolos ke babak selanjutnya itu Bang ya? Karena regulasi. Harusnya lolos, tapi karena Kami regulasi. kita posisi akhir runner runner up. up, tapi karena regulasinya itu ada 5 11 terbaik 11 harus. grup. Oh, jadi Cuma 5 lima terbaik. terbaik 5 aja cuma diambil. Aduh. Nah, kita kalah Sakit selisih. memang kalau Itu di dia. Kita salah di situ, selisih Iya, iya, gol iya, aja. iya. Betul, gitu. betul. Jadi kita nggak lolosnya di situ. Kalau untuk kita orang tua sih, bawa anak-anak itu senang ya. Iya. Orang tua sambil liburan juga kan Mas. Iya, masalahnya Bali ya. Kapan lagi ke Bali sekalian main bola ya kan? Main bola Bawa satu anak kali. kita kan sekalian healing orang tuanya Oh, betul, gitu. betul. Ya itu sih kalau untuk pemain doorstep sendiri sih masih bisa ngimbangin untuk lawannya yang di tim-tim. Kalau postur biasa kurang lebih aja sih. Kurang lebih sama. Paling yang di akademi Astik Kudus yang posturnya memang inilah agak Ya karena memang akademi kan. ya. Jadi Bang dia tiap hari latihan ya. Mungkin pagi sore kali latihannya. Ya. Dan saya sempat berbincang juga dengan bahwa ada 1-2 pemainnya. Ternyata dia juga bukan murni dari akademi. Oh gitu. Jadi dia main cabut-cabut juga. Main cabut juga. Betul. Rasanya betul-betul yang terbaik lah dia Memang turunnya. ya. Jadi saya tanya ternyata ada dari daerah sini tapi masih daerah Jawa Tengah itu kan dia ambil itu. Kalau kita kan murni anak-anak dari doorstep Doorstep semua yang kita sendiri. bawa. Tapi kalau apa menurut coach ya? Menurut Bang Yudi ya, apa mungkin sepemikiran sama saya ya? Mungkin kita kan sudah berapa edisi nih kayaknya Danon itu nggak mutar ya. Mungkin apakah gantinya ini Barati kali ya? Karena tiba-tiba Barati naik daun kan, Danon ini turun. Iya. Tapi ya mungkin karena Barati hanya dipusatkan di satu tempat. Apakah kemarin kan kalau nggak salah ada kayak workshopnya ya kemarin ya sebelum main itu ya? Iya, Sama benar. Coach Indra ya? Betul, ya. Itu apa kemarin udah ada pembicaraan gitu Bang, maksudnya diputar di regional dulu baru nasional atau memang turnamennya sifatnya memang nasional langsung begitu? Ya, jadi kemarin setelah selesai turnamen, setelah selesai itu ada wacana. Siap. Nah, wacana mereka minta pendapat. Minta pendapat ke seluruh peserta itu lewat websitenya grup. Nah, mereka minta pendapat bagaimana untuk tahun ketiga kalau kita gelar di tingkat regional dulu. Iya. Seperti itu. Nah, itu jadi ya banyak pendapat ya rata-rata setuju mereka ya kan seperti itu kan. Jadi nanti ya mungkin kemungkinan di tahun ketiga mungkin akan ada perubahan lagi mungkin, dan mereka juga menyarankan bagaimana kalau tempatnya juga tidak di Bali lagi, misalnya ke Jogja atau kemana iya. seperti Refreshing itu. lah, pindah Iya. tempat. Seperti itu ya. Jadi kemarin ada Pembicaraan seperti ya pertanyaan-pertanyaan yang dilempar ke para peserta seperti itu. Karena memang kalau kita langsung ke nasional kayak kemarin itu kan kita diverifikasi. Iya. Nah, kita nggak tahu verifikasinya berdasarkan apa ya kan. Nah, jadi itu. dari 3 kategori itu dari usia 12, 13, 14 itu yang digelar itu hampir 600 atau 700 peserta, sementara yang diambil cuma 100 berapa. Nah, akhirnya seperti di Kaltim ada beberapa SSB yang ikut, akhirnya dipencar-pencar, yang ini kebagian usia ini ya kan, dibagi-bagi. Iya, itu. Kebijakannya bingung. Ya, Karena verifikasinya itu gitu ya. dia ya kan seperti itu. Nah, mungkin kalau nanti tahun ketiga mungkin banyak yang menyetujui digelar, mungkin akan ada tingkat regionalnya, baru juaranya mungkin ke nasional mungkin seperti itu. Karena dia juga tidak ada pungutan Rp1 pun. Jadi free Sama sekali, tidak ada sama sekali di Barati itu ya, peserta itu. jadi murni. Wah, Murni. Nah, itu. berarti hampir sama kayak Danon memang sih Bang kayaknya ya. Iya. Kurang lebih Danon ya. Seperti itu kan. Ya mudahan aja sih nanti ada regionalnya lagi. Apa? Terus Bang, selain Barati, Abang kemarin bilang
pernah ikut juga DCT. Iya. Selain DCT mungkin ada event lain yang biasa diikutin itu Bang di luar? Iya, sementara ini selama 3 tahun kita berdiri di event nasional itu ada 3 yang sudah kita ikutin. Yang DCT, Siap. ya alhamdulillah DCT kita juara nasional dan juara internasional kemarin itu kita alhamdulillah semua digelar di Bali. Terus yang kita ikuti juga Asian Soccer Championship. Oh, ASC. ASC ya. Nah, di mana ASC. juga ASC sama DCT itu kebetulan operator kaltimnya saya sendiri yang dipercaya untuk menggelar. Nah, itu ditambah itu dengan ya. Kapan itu diputar Bang? Rencana bulan depan ini, bulan Juni. Oh, Nah, cuma kami masih menunggu informasi dari GM Pertamina. Ya, karena kan kemarin kami menggandeng Pertamina dan memperebutkan Piala GM. Oke, siap. Jadi kami masih menunggu informasi. Rencana sih kami targetkan di tanggal 7, 8, 9 Juni kita gelar Juni, itu. ya. Oh, Iya. Bulan depan Bulan awal depan, ya? Oh, pas liburan sekolah berarti. Iya, seperti itu. Oke. Jadi baru 3 event karena kita memang pilih-pilih juga melihat event yang digelar yang Iya. di nasional itu yang bagaimana panitianya. Jadi kita jangan sampai kecewa. Karena kan kita tahu biayanya nggak nggak sedikit. emang. Kalau ke sana cuma Sia-sia. panitianya nggak jelas ya kasihan Nah, itu juga sudah. ya kan. Seperti Iya, itu betul, kita. Oh. Nah, kita kembali lagi ke doorstep sekarang Bang. Iya. Boleh kan? Boleh. Memang kita khusus doorstep kan? Iya, malam karena ini. khusus doorstep memang. Jangan bicara yang lain. Ini kan doorstep sudah tahun ke-3 ya? Iya. Jalan ke-4 ya atau gimana? Jalan ke-4 ya. Oke, dan kita menyambung sih sebenarnya sedikit kemarin 2 tahun terakhir kan ikut di Barati ya. Berarti Betul. anak-anak saat ini sudah umur 13, 13 ya. 14. Nah, saya mau bertanya nih Bang, mungkin bisa jadi masukan juga sih buat teman-teman yang punya SSB untuk mensiasati sebenarnya kan rata-rata anak-anak ini kalau sudah lepas umur 12 tahun mau ke 13 14 itu kan masa peralihannya mereka dari anak-anak ke remaja ya. Betul. Kadang itu mereka hilang Iya. entah kemana. Ya kan nanti usia 15 tahun baru mau main bola lagi tapi kadang terlambat. Iya. Nah, kalau dari menurut Bang Yudi sendiri nih di doorstep untuk mensiasatinya itu seperti apa Bang? Ya baik, jadi kita kembali lagi ya. Kalau yang namanya sekolah sepak bola itu kan tidak lepas dari peran serta orang tua siswa, Oke, ya siap. kan. Maju tidaknya SSB itu orang tua siswa yang pegang peranan, Ya, bukan betul. kita di situ, Bukan kita. ya kan. Nah, jadi jauh-jauh hari saya coba merangkul para orang tua, ya kan. Dimana di program awal saya di tahun pertama doorstep itu saya coba menyampaikan bahwa doorstep hanya sampai di usia 12 tahun. Oke. Nah, bagaimana dengan usia 13-14? Nah, kita kemarin sempat kerjasama dengan Akademi Bromerin yang sekarang menjadi Akademi Pohan. Ya kan? Nah, itu kan sebagian anak-anak dari doorstep yang sekarang 2010 itu sudah kami naikkan ke Pohan. Pohan. Oh, Nah, karena jenjangnya di Pohan mungkin lebih jelas di akademi ya kan. Oke. Seperti itu. Nah, tapi 2 tahun berjalan tuntutan orang tua ingin mereka tetap di doorstep, tidak ingin Iya, iya, dinaikkan seperti itu. Nah, akhirnya untuk tahun sekarang kami sudah punya usia 13. Oh, Nah, usia 13. Nah, bagaimana supaya anak-anak ini ya kita tahulah peralihan ya kan dari usia dini ke usia muda ya Muda, kan kita betul. katakan di sini kan. Usia dini ke usia Bagaimana anak-anak kita ini supaya mereka tetap konsisten ya, tidak lari ke sana kemari. Nah, karena kita tahu bahwa turnamen di Balikpapan itu paling banyak usia 12 ke bawah. ya 12, 10, 12. Setelah 13 kan tidak ada turnamen. Ya, sedikit lah Nah, bahasanya. itulah yang saya siasati sekarang. Saya akan selalu membuat Oh, ya, siap. entah saya bikin tropeo, entah saya bikin grapeo, kan 8 tim. Yang penting anak-anak ini tetap konsisten, jangan sampai mereka karena yang saya khawatirkan itu ada kejenuhan. Nah, betul titik Kejenuhan jenuhnya anak-anak mereka itu cuma nah. latihan-latihan, tidak ada kompetisinya, tidak ada muaranya kemana kan seperti itu ya Betul. kan. Nah, jadi ya itulah saya diskusi dengan beberapa OTK, ya kita siasati seperti itu. Nah, alhamdulillah sekarang ASKOT kita juga sudah terbentuk, ya kan. Ya harapan saya sih dari ASKOT bisa dibikinkan banyak kompetisi Kompetisi untuk usia terutama ke atas. untuk usia 13, 14, 15 ya kan. Siap. Ya ke atas ya kan, itu harapannya kita dari SSB. Karena kalau yang 12 ke bawah itu pasti banjir turnamen sudah. Mungkin sebulan bisa 2-3 kali Itu deh. dia ya kan. Nah, itu. Ini karena lebah puasa aja kemarin Ya, kan, jadi libur. siasati strateginya Betul. saya di situ. Saya akan usahakan selalu ada kompetisi buat
mereka supaya tidak kejenuhan Iya, hilangin muncul. titik jenuhnya. Iya, itu seperti itu mungkin. Sekarang ke ibu nih, sebagai orang tua siswa juga yang anaknya ikut bermain bola, yang tentu harapannya si anak bisa ke jenjang profesional lah, ya kan. Nah, untuk mensiasati ya mungkin berdasarkan dari pengalaman dari Bang Yudi juga ya, dari Bang Yudi juga bahwa memang di usia 12 naik ke 13-14 itu masa-masa peralihan dari usia dini ke usia muda. Tentu ada peran serta orang tua juga. Nah, mungkin dari ibu sendiri mungkin bisa berbagi tips sih supaya anak ini tetap punya keinginan untuk bermain bola gitu. Apalagi kalau usia mau remaja masuk SMP itu kan sudah ada namanya motor dan pacaran ya. Nah, itu sih. Kalau dari kacamata ibu sendiri seperti apa untuk mengedukasi anak gitu? Ya baik. Kalau dari saya sebagai orang tua ya, Ya. semuanya sih sebenarnya intinya kami orang tua itu sebenarnya balik ke anak. Ha-ha. Kalau dia masih mau main bola silahkan, tapi karena dia udah ngambil keputusannya untuk di bola, Ha-ha. ya apa yang dia ambil itu harus dipertanggungjawabkan gitu. Ha-ha. Jadi kalau memang dia milih bola untuk selain hobi, untuk anunya dia juga, olahraganya dia juga, untuk ke jenjang profesional ya memang orang tua ini ngedukung gitu, lebih mendukung dia aja. Terus kalau misalkan untuk ngindarin, lebih tepatnya sih untuk di sekolah, memilih sekolah yang juga mendukung sepak bola gitu ya. Oh, oke. Kan ada beberapa sekolah yang mungkin lebih memilih akademik, Ha-ha. akademisnya kan. Nah, Iya. tapi ada juga sekolah yang dia Ada olahraganya. mendukung sepak bolanya. Dengan kita ikut sepak bola otomatis kan ada turnamen yang keluar kota nih. Ha-ha. Nah, untuk supaya mudah untuk izin-izinnya, Ya lebih akses mudah lah. izinnya, ya, Karena ada kelas olahraga kan kalau Iya. SMP atau SMA gitu kan biasa ada ya. gitu, yang seperti itu. Heeh. Terus selain itu juga kalau memang anaknya minat kan bisa diteruskan ke akademinya. Oh. Gitu sih. Sama dengan kalaupun ini kadang kan anak malas turun latihan tuh. Nah, Paling biasanya kami gitu orang kan. tua itu sedikit memaksa lah gitu. Iya. Karena itu pilihan yang dia ambil dan harus dipertanggungjawabkan. Kecuali betul anak-anak tuh udah capek, udah sakit, udah apa baru kita ini. Oke, oke. Nah, mungkin bisa berbagi sedikit lah hal apa sih yang dilakukan orang tua ketika misalnya besok ini mau latihan atau mau uji coba. Kan biasa kalau pelatih kan nge-share tuh, Iya. kita uji coba besok atau kita ada turnamen besok. Nah, biasanya apa yang dilakukan orang tua ke anak untuk menghadapi keesokan harinya gitu biasa? Kalau mau turnamen sama uji coba gitu, Nah. lebihnya ke turnamen sih. Ya, Biasanya kalau saya lebih ke istirahatnya. istirahatnya dia. Ya, istirahatnya dia. Jadi kalau udah malam tuh udah nggak boleh tidur tengah malam, tuh begadang gitu kan. Nah, itu udah nggak boleh. Terus latihan juga, mungkin latihannya juga nggak latihan yang keras ya Bang ya. Iya. Latihan fisik ringan lah kalau untuk turnamen. Kalau uji coba standar biasa aja sih kalau uji coba. Paling nggak memang istirahatnya sih Mas, lebih anak-anak tuh ditekankan lebih sih. istirahatnya sih yang kita harus ini, karena dengan kurang istirahat otomatis di lapangan tuh terganggu, Ya nggak maksimal ya. nah maksimal dianya. Biasanya kalau ibu nahan HP juga nggak, atau anaknya nggak pegang HP? Kalau untuk di turnamen pasti disita lah Kita HP-nya. ya. Jadi ibu tidur Kadang secepat. kalau nggak coachnya yang tahan, kami orang tua Orang yang tuanya yang menahan. tahan, Karena ya. kami makanya kita kadang, kalau saya selalu ikut sih emang. Selalu ngikut ya Selalu kalau ngikut. dimanapun main ya. Selalu ngikut. Supporter setia itu bang. Manajer. Manajer. Oh iya manajer dia ya. Kalau manajer ndak ikut, Betul juga sih. Iya. pusing pelatih kalau ndak ada manajer. Iya. Betul. Nah, mungkin itu ya dari orang tua mungkin ya lebih menekankan istirahat. Iya, ya, istirahat. pada anak-anak. Sama makan nutrisinya sih lebih. Oke. Mungkin ini terakhir nih buat Bang Yudi ya. Iya. Adakah saran atau tips untuk anak-anak SSB atau anak-anak yang sedang beranjak ke dewasa agar mereka tetap konsisten di dunia sepak bola, mengejar karirnya di sepak bola? Apakah ada tips atau saran seperti apa gitu? Iya, baik Mas Panji. Yang jelas kami berharap dari teman-teman coaches ya. Iya. Teman-teman coaches harus punya program yang jelas buat anak-anak kita. Ya kan, kita punya kurikulum Pilanesia
ya kan itu. Dan kemarin juga saya baru belajar uji coba dengan Borneo, ketemu Coach Jackson juga, ya kan, bahwa kita anak-anak usia dini itu adalah usia belajar, ya kan, kasih mereka kebebasan untuk bermain, jangan ada tekanan di situ, ya itu. Nah jadi kita di samping kita memberi kebebasan, tapi kita juga harus menerapkan kurikulum. Ya, jadi jangan sampai anak-anak kita dari usia 10 tahun itu mereka berlatih tidak sesuai dengan kurikulum. Nanti ketika di usia 13-14-nya kita yang akan kesulitan. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman, saran saya juga bagaimana supaya anak-anak didik kita itu betul-betul bisa berprestasi, ya kita harus juga berani mencoba. Kita jangan terlalu puas dengan di tempat kita, tapi kita carilah keluar sana, kita cari yang tidak ada di sini, apa yang kita tidak dapati di situ. Nah, itulah yang kita terapkan di SSB kita. Kalau kita memang mau berprestasi sampai ke level yang lebih baik lagi seperti itu. Ya. Mungkin yang terakhir ya harapan saya lebih banyak kompetisinya. Itu yang membuat kita ketinggalan dengan tim-tim dari Jawa. Karena saya berdiskusi dengan teman-teman itu, mereka Senin Jumat latihan, Sabtu Minggu kompetisi. Senin Jumat latihan, Sabtu Minggu kompetisi. Itu yang dilakukan dengan mereka-mereka di sana. Nah itu bisa enggak kira-kira kita di Balikpapan ini, teman-teman pelaku sepak bola ini menerapkan seperti itu, ya kan? Ya nggak usah banyak-banyak, mungkin 8 tim aja, tapi continue, ya kan? Sabtu Minggu kompetisi, Sabtu Minggu kompetisi. Itu harapan saya sih. Siap. Oke. Mungkin itu aja sedikit perbincangan kita dengan Bang Yudi dan Ibu Jumriani. Terima kasih atas waktunya sudah mau berbagi dan sharing di YouTube Karyama Balikpapan. Mungkin dan waktu nanti kita bisa ngobrol lagi, kita bisa berbincang lagi dengan tema-tema mungkin yang lain. Ya Bang ya, kalau siap diundang. Ya, masalahnya jadwalnya nih sibuk Bang Yudin. Biasa lumayan sibuk ya. Ya, mungkin itu aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Man. Foto dulu, Man. Pakai HP. Ikut kalau foto. Sini, Mbak. Kalau foto. Sini, masuk. Tenan. Kalau tadi mic-nya nggak cukup, cuma 2 aja, jadi susah. Ayo, kalau foto masuk sini. Sini duduk di. Dari kan sana, Man. Jadi kelihatan merahnya sama berdiri ya. Iya, 2 kali. Jangan kesiap lampu, jadi enggak burang, enggak anu. Ini dah. Ya, kursinya. kan perempuannya 2 di tengah. Ya, agak geser sedikit sana. Aduh. Tar.